Halo teman-teman, selamat datang di Sudut Koma, gue Robi Kurniawan dan hari ini gue mau ngelanjutin video pembahasan dari series The Chronicles of Narnia. Kita udah sampai di buku terakhir nih, yaitu The Last Battle. Seperti biasa, gue bacain blurb singkat di belakang bukunya dulu sebelum masuk ke pembahasan tentang kelebihan dan kekurangan yang gue temukan. Jadi blurbnya kayak gini, Narnia, pertempuran terakhir yang terdahsyat. Narnia, tempat kebohongan melahirkan ketakutan, tempat kesetiaan diuji, tempat semua harapan seolah sirna. Pada hari-hari terakhir Narnia, tanah itu menghadapi tantangan terbesarnya. Bukan dari kekuatan asing di luar, melainkan musuh dari dalam. Kebohongan dan pengkhianatan menancapkan kuku, dan hanya sang raja serta sekelompok kecil pengikut setia yang bisa mencegah kehancuran semua yang mereka sayangi dalam kisah terakhir The Chronicles of Narnia. So itu untuk blurb singkat di belakang bukunya. Di buku terakhir ini nggak ada manusia atau ya orang reguler seperti kisah-kisah sebelumnya yang masuk ke dalam dunia Narnia untuk memulai sebuah perjalanan baru. Tapi kita lebih ke mengikuti kisah perjalanan atau petualangan dari raja terakhir Narnia tadi yang kalau nggak salah masih ada keturunan dari Prince Caspian gitu, keturunan yang jauh tapi. Nah, kalau gue mau nyebutin gitu ya, tanpa ngasih spoiler tentang tantangan terbesar yang ada di blurb singkat di belakang bukunya tadi. Jadi konflik yang akan mereka hadapi berawal dari munculnya sesosok Aslan palsu. Dunia Narnia jadi jauh dari kata sejahtera, jauh dari kata damai. Para penghuninya tersiksa, terjajah oleh kemunculan si Aslan palsu tadi. Nah, kita akan mengikuti kisah perjalanan si raja terakhir untuk menghadapi konflik yang sebenarnya cukup tricky gitu. Karena di satu sisi banyak sekali penduduk Narnia yang mengimani bahwa sosok Aslan tadi benar-benar Aslan. Tapi di sisi lain warga pun bingung gitu kenapa Aslan bertingkah seperti ini. Kenapa dia semacam memberi hukuman kepada masyarakat atau penduduk-penduduk Narnia yang tidak bersalah. Nah, karena permasalahannya cukup pelik tadi, barulah manusia-manusia atau anak cucu Adam masuk ke dalam dunia Narnia untuk membantu si raja tadi. Putra-putri Adam ini tentunya adalah tokoh-tokoh yang mungkin kita sudah familiar dari buku-buku sebelumnya. Kayak Pevensis bersaudara, kemudian sang profesor maupun si sepupu keluarga Pevensis, Eustace dan temannya, pokoknya semua deh yang sudah pernah menjadi raja dan ratu Narnia ataupun yang sudah pernah berpetualang di dunia Narnia. Mungkin itu aja ya, gue gak mau nambahin lebih jauh lagi, takutnya nanti ke spoiler. Karena kayaknya di blurb singkat belakang bukunya pun sampai situ aja, nggak lebih spesifik lagi. Jadi sekarang kita langsung masuk aja ke poin kelebihan yang gue temukan. Yang pertama, gue suka sama ceritanya. Gue ngerasa si Aslan palsu tadi tuh mengusung konsep nabi palsu ataupun mungkin Tuhan palsu, dewa palsu, ya kayak gitulah. Gue nggak nyangka permasalahan di buku terakhirnya akan semenarik itu gitu. Itu satu untuk ceritanya. Yang kedua, gue juga suka bagaimana tokoh-tokoh yang sudah kita ikuti dalam perjalanan Narnia sebelumnya kembali lagi dalam pertempuran terakhir satu ini. Bener-bener momen terakhir Narnia lah. Kemudian gue juga suka bagaimana konklusi dari dunia Narnia itu sendiri, yang mana di video pembahasan Narnia sebelumnya kita ngebahas soal awal mula terbentuknya Narnia kan. Nah, di buku terakhir ini nggak cuma pertempuran terakhir aja, tapi juga momen terakhir dari dunia Narnia itu sendiri. Gue rasa itu nggak spoiler ya, karena di belakang bukunya pun udah disebutin bahwa ini merupakan kisah terakhir dari dunia Narnia. So, itu gue suka. Dan pastinya ini adalah satu poin plus yang nomor satu sih dari buku satu ini, yaitu plot twist dari para raja dan ratu yang kembali ke dunia Narnia, ataupun mungkin ya sekali lagi orang-orang yang sudah kita ikuti perjalanannya di buku-buku sebelumnya seperti Profesor ataupun saudara dari Pevensis tadi, Eustace, kemudian temannya. Gue suka bagaimana plot twist yang diberikan terhadap karakter-karakter ini oleh C.S. Lewis di momen terakhir bukunya. Itu gue nggak expect bisa sebegitu besarnya plot twistnya, bisa sedark itu untuk ukuran buku anak. Dan ya overall gue bener-bener gak nyangka gitu. Ini beneran kita kesana nih ceritanya. Ini karakter-karakternya ternyata ada twist seperti ini di endingnya. Gue kayak, wah mind blown banget sih. Beneran gak nyangka C.S. Lewis memberikan twist dark itu untuk buku anak-anak. Gue sendiri sih suka banget ya. Tapi ya
unexpected aja sih. Untungnya gue nggak ke-spoil tentang hal tersebut gitu. Karena kalau gue ke-spoil tentang twist di akhir buku terakhir Narnia, wah gue akan nyesel sih. Karena itu beneran, wah masterpiece banget. Oh ya, mungkin satu lagi yang ketinggalan. Di sini juga masih ada unsur keagamisan yang sama seperti yang kita temukan di buku sebelumnya yang The Magician's Nephew, tapi mungkin nggak seagamis di buku sebelumnya ya, tapi ada dan itu gue suka. So itu untuk kelebihan yang gue temukan. Sekarang kita masuk ke kekurangannya. Sebenarnya cuma satu sih, dan itu pun sebenarnya nggak diperlukan. Kekurangan satu ini tuh bisa dihindari kalau saja C.S. Lewis nggak mengambil satu keputusan ini. Dia ada hubungannya dengan karakter Susan. Gimana ya gue ngomongnya biar nggak spoiler. Jadi karakter Susan terkesan kayak ditinggalkan itulah sama C.S. Lewis. Dan gue nangkep kayaknya mungkin memang mau menggambarkan bahwa tidak ke semua gimana ya biar nggak spoiler. Mungkin nggak selamanya tiap manusia yang pernah masuk ke dalam dunia Narnia tetap memiliki keimanan yang sama terhadapnya. Mungkin itu ya. Gue nangkep mungkin kalau tujuan atau arahnya mau ke sana, tapi jatuhnya tuh kayak lu ada masalah apa sih sama karakter Susan? Kayak sekali lagi berasa ditinggal aja gitu, berasa dianaktirikan, dan gue nggak nangkep itu kenapa. So itu aja sih. Gue nggak menemukan kekurangan yang lainnya. Buku terakhir dari series Narnia mungkin merupakan salah satu buku yang menempati urutan yang relatif tinggi sih kalau gue mau bikin video ranking buku-buku Narnia satu ini. So ya mungkin itu aja. Gue seneng banget sih udah menyelesaikan video pembahasan series Narnia satu ini. Gue sangat highly recommend buat teman-teman yang nyari series fantasy yang lebih ke arah klasik gitu ya. Karena kayak series fantasy tuh banyakan modern semua. Yang klasik tuh jarang, apalagi yang buat anak-anak. So ini highly recommend banget. Gue akan bikin video afterthoughts, treatment yang sama yang udah gue terapkan di series Rising yang akan ngebahas konklusi gue terhadap series satu ini. Kemudian setelahnya mungkin gue akan bikin video ranking, dan mungkin kalau film adaptasi dari Narnia karya Greta Gerwig nanti tayang, gue juga akan bikin video komparasinya. Jadi ditungguin aja. So ya, mungkin itu aja untuk video review series Narnia. Seperti biasa, terima kasih sudah dengerin. Gue Dobi Kurniawan dan sampai jumpa di halaman selanjutnya. Thank you.